bright people, welcome back di my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, kali ini kita akan melanjutkan cerita horor sebagai asupan-asupan teman-teman yang ada di rumah. Dan nontonnya jangan sendirian ya, takutnya nanti tiba-tiba ada teman yang ada di samping Anda. Oke bright people, sebelum saya menceritakan, saya berterima kasih banyak pada bright people yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Cerita ini diceritakan oleh teman saya namanya Rudy ya. Jadi dia bekerja di sebuah puskesmas di wilayah Kalimantan yang tempatnya mungkin puskesmas ini punya UGD ya, unit gawat darurat pada saat itu. Namun puskesmas ini kecil ya, mungkin semi rumah sakit kali ya. Dia adalah Rudy. Jadi Rudy ini sudah sekitar 4 tahun dia sudah lulus SMA. Dan dia sudah lama juga mencari pekerjaan. Dia akhirnya mendaftarkan di sebuah rumah sakit puskesmas yang ada di daerah Kalimantan. Nah pada saat itu akhirnya dia diterima ya, diterima di sebuah puskesmas sebagai penjaga dari puskesmas itu untuk malam ya. Jadi Rudy ini juga sering membantu para suster, perawat atau dokter yang ada di situ untuk mencatat administrasi, karena dia juga bisa menggunakan komputernya. Dan cerita ini sebenarnya pada tahun 2009 yang lalu ya, memang dia sudah diterima pada saat itu. Nah kondisi puskesmas saat itu dari rumahnya mungkin sekitar 3 km jauhnya ya. Malah saatnya nih dia masuk kerja pertama kalinya nih di puskesmas tersebut sebagai penjaga malam. Dan dia masuk itu sekitar jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah jadi menjaga di area puskesmas itu. Nah jadi puskesmas ini sering juga dikunjungi beberapa orang-orang ya yang mungkin yang sedang gawat darurat agar dimintai rujukan ke rumah sakit yang lebih bagus seperti itu ya teman-teman. Singkat waktu masuklah dia nih kan sekitar jam 7 malam. Dan akhirnya dia ditemani oleh seorang perawat di situ. Kebetulan dekat rumahnya di situ ya, mungkin sekitar 300 meter saja dari rumah, antara rumah dan puskesmas tersebut. Pada saat jam 8 malam akhirnya mereka berdua ngobrol-ngobrol ya di puskesmas tersebut, berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Rudy yang ada di situ. Jadi sebagai pembimbingnya lah seperti itu ya teman-teman ya. Nah pada akhirnya si Andi ini beranjak pulang nih dan berbisik pada si Rudy, hati-hati ya, di rumah sakit ini banyak penunggunya dan angker. Seperti itu teman-temannya. Jadi si Rudy ini tersenyum saja, dia tidak menanggapi hal-hal tersebut karena orangnya memang pemberani dan juga dia membutuhkan pekerjaan ini. Nah, singkat cerita pulanglah si Andi ini. Setelah itu Andi mencatat, dia sambil membantu ya, dia bukan menjaga saja, dia mereka beberapa obat, beberapa alat-alat yang ada di puskesmas tersebut. Nah tiba-tiba nih terdengar suara air ya, seperti kerannya terbuka, seperti itu ya. Nah datanglah dia nih, datang langsung dia ke WC tersebut, dia mencek itu. Dan dibuka WC-nya, nah memang ternyata dia kaget, ternyata keran itu terbuka padahal tertutup. Nah dia lalu berpikiran seperti ini, mungkin ini kerjaan si Andi yang sedang mengganggu saya, seperti itu katanya teman-temannya. Akhir ditutupnya, dia kembali lagi bekerja. Setelah beberapa jam bekerja akhirnya dia ketiduran ya. Pada saat itu ketiduran sebentar dan tiba-tiba terdengar suara, jadi suara ketukan. Nah, namun arahnya dia membuka keluar dari rumah sakit tersebut, dia tidak ada. Jadi tidak ada orang yang mengetok. Akhirnya dia balik tuh dan terdengar lagi nih seperti suara horden ya, gorden yang buka tutup itu, seperti itu ya. Nah dia cek lagi nih ke dalam lagi, masuk ke dalam lagi di ruang pemeriksaan. Ternyata dia melihat ada sosok ya, sosok perempuan pucat ada di pojok. Dia kaget, dia langsung pergi langsung ke tempat pekerjaannya. Nah itulah gangguan pertama. Nah singkat cerita pada saat jam 1 malam akhirnya dia menyelesaikan pekerjaan itu. Dan pada akhirnya ada nih yang mengetok pintu nih.
Nah, ternyata ada orang ya teman-teman. Namun kata si Rudi ini orangnya pucat sekali. Dia berpikir, kenapa orang ini pucat ya? Apakah dia sakit? Dia bertanya kepada orang itu, dan akhirnya dia bertanya, mau mana Pak? Bapak mau berobat? Iya, seperti itu jawabannya. Andi mempersilahkan duduk. Nah, tiba-tiba Andi ini kebelet nih, pengen ke WC. Tiba dia ke WC. Setelah ke WC dia balik lagi nih ke tempat posisinya yang ada di meja kursi yang ada di depan itu, dan dia melihat mencari-cari orang yang tadi ternyata tidak ada. Kemana ya orang itu tadi? Dia mungkin berpikir mungkin dia datang lagi besok pagi, mungkin keadaan orang itu mungkin sehat-sehat saja, mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan setelahnya ini beberapa menit kemudian ini tiba-tiba lampu mati lagi di rumah sakit tersebut teman-teman, karena rumah sakit tersebut tidak ada genset ya, karena memang rumah sakit itu agak terpencil, agak jauh dari kota, mungkin sekitar 20 kiloan ya dari kota. Nah, setelah mati lampu dia mencari lampu teplok nih, keliling-keliling cari teplok lampu ceplok itu, dan tiba-tiba ada sekelebat lagi nih. Di waktu mencari itu seperti bayangan, namun Rudi tidak menanggapinya serius. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Setelah dia mencari akhirnya ketemu beberapa lilin ya di tempat rumah sakit tersebut. Dia buka lilin, dan saat dia menyalakan lilin tersebut tiba-tiba cahaya masuk, kan tidak ada sosok hitam yang besar teman-teman di situ. Entah itu dia kaget, dia langsung beberapa detik itu kaku dan melihat di atas seperti ini. Dia gemetaran ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya dia membaca doa semampunya ya, sebisanya. Namun pada satu sosok hitam itu akhirnya menghilang ya. Dan tiba-tiba lampu juga sudah nyala. Datang lagi ini, sudah nyala lah, cepat-cepat dia kembali. Dia berpikir pada saat itu, saya mungkin resign saja seperti ini, saya tidak sanggup menghadapi, karena dia belum pernah melihat hal-hal seperti itu ya teman-teman. Nah, baru pertama kali kerja ini dia melihat hal-hal yang aneh seperti itu. Dia berpikir bahwa dia pengen berhenti aja, pengen cari pekerjaan lain. Namun dia kembali berpikir bagaimana nasibnya selanjutnya ya kalau tidak ada pekerjaan seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya terdengar lagi nih suara gedoran dari depan rumah sakit nih. Ternyata ada dua orang yang mengantar seorang laki-laki ya terlibat kecelakaan ya teman-teman. Dia menelpon petugas dari rumah sakit tersebut karena orang-orang dari rumah sakit tersebut tidak jauh ya. Akhirnya datang untuk minta tolong untuk dirawat. Ternyata orang ini sudah meninggal ya teman-teman. Orang kecelakaan ini memang sudah lama, dia terkena tabrak lari, dan mungkin sekitar 2-3 jam lalu dia meninggal duluan. Kaget si Rudi ini melihat wajahnya nih, sepertinya saya mengenal orang ini, seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung seperti ini Rudi. Ternyata dia ingat bahwa laki-laki ini yang mengetuk jam 1 malam tadi teman-teman. Jadi laki-laki yang mengetuk tadi siapa ya kan, sedangkan orang yang diantar dua warga ini meninggal teman-teman. Nah, disitulah dia shock parah. Selanjutnya dievakuasi, warga ini dievakuasi, dilihat dari sisi KTP dan semacam. Ternyata korban ini tinggal tidak jauh dari tempat dia tinggal, mungkin sekitar 2 km, agak jauh sih, bukan jauh lagi ya. Dan akhirnya mendatangi keluarga sampai subuh, didatangi keluarga. Ternyata orang yang meninggal ini sudah 1 bulan tidak pulang ke rumah, merantau. Nah, ternyata dia balik lagi, namun mengalami kecelakaan. Seperti itu ya teman-teman yang dialami Rudi pada saat menjaga puskesmas atau rumah sakit tersebut ya teman-teman ya. Jadi memang jadi pengalaman pertama itulah membuatnya dia shock. Nah, jadi di akhir cerita Rudi menjelaskan bahwa setelah dia mengalami beberapa hal, dia langsung terbiasa. Jadi di puskesmas ada penampakan, dia kadang-kadang ada orang yang sudah meninggal datang. Nah, dia ini sudah tahu ya teman-teman. Jadi sudah terbiasa, yang awalnya penakut jadi terbiasa mendengar bunyi-bunyi itu. Pada saat dia menjaga itu sudah biasa teman-teman. Yang penting dalam hatinya itu tidak mengganggu dia.
mengganggu dalam artian fisik dan lain-lain, seperti itu ya teman-teman ya. Dan itulah cerita Rudi penunggu rumah sakit. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Demikian cerita asupan-asupan horor untuk teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Terima kasih, see you in the next video.